pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menjumpai Anda di program Sehat Selalu selama 1 jam ke depan. Kita akan membahas seputar waspada penyakit asma bersama narasumber kita dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, asma adalah penyakit kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan sesak nafas, mengi, dan dada terasa berat. Asma dapat diderita oleh semua golongan usia, baik muda maupun tua. Dan jika tidak segera ditangani dengan tepat, asma bisa berakibat fatal bahkan sampai pada kematian. Untuk itu pemirsa, hari ini kita akan membahas tema tentang waspada penyakit asma bersama narasumber kita, Dr. Crescentia Anita Raniputri, SPP, selaku dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Sakti TV pada pagi hari ini ya, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Baik, langsung saja kita sapa Dokter Anita yang sudah hadir di samping saya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Agni. Gimana kabarnya dokter? Pemirsa. Selamat pagi pemirsa, disapa loh sama dokter. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan juga sehat ya dok ya. Nah ini temanya adalah singkat jelas padat, waspada penyakit asma. Ini mungkin boleh dijelaskan lebih mendetail dokter terkait asma ini kalau secara medis itu definisinya seperti apa sih sebenarnya? Jadi kalau untuk secara medis ya Mbak ya, asma ini sebenarnya termasuk salah satu penyakit pernafasan yang heterogen ya. Dia ditandai karakteristiknya itu memang ada inflamasi kronis, jadi ada keradangan yang berjalan terus-menerus ya. Kemudian ada juga disertai dengan gejala biasanya batuk, mengi, sesak nafas, kemudian dada terasa berat ya. Yang dia itu bervariasi antara waktu, intensitas, kemudian hambatan aliran udara, ekspirasi itu maksudnya sumbatannya itu juga bervariasi. Jenis sumbatannya maksudnya? Ya, jadi berat sumbatan saluran nafasnya itu dia bervariasi. Oke. Ya, jadi dia heterogen, penyebabnya macam-macam. Penyebabnya karena inflamasi kronis, artinya keradangan yang berjalan terus-menerus di saluran nafas, ya, yang disertai dengan gejala yang tadi, batuk, mengi, sesak nafas, dada terasa berat, ya. Tapi variasinya itu berbeda-beda tiap pasien. Jadi waktunya berbeda, intensitasnya berbeda, hambatan saluran nafasnya juga berbeda. Jadi banyak nih kalau bisa, sebenarnya kalau ciri-ciri cukup mudah ya dokter ya, ada batuk, mengi, sesak nafas dan dada terasa berat itu tadi. Cuman itu pun juga ada lagi tuh definisinya gimana-gimananya begitu ya dokter ya, termasuk intensitas kejadiannya mungkin ya dok ya, dan waktunya berapa lama seperti itu ya dok ya. Betul. Tapi kalau asma sendiri itu emang dibagi ada banyak jenisnya gitu ya dok ya. Jadi gini, asma itu kan tadi memang secara definisi kan dia penyakit heterogen. Artinya banyak penyebab gitu ya. Penyebabnya bermacam-macam. Nah, jadi kalau dibagi secara fenotip, asma itu yang pertama itu ada asma alergi. Nah, asma alergi, asma alergi ini dia paling mudah sebenarnya untuk dikenali, karena biasanya dia munculnya saat anak-anak. Kemudian ada riwayat genetik asma juga biasa dari keluarga, atau dia ada disertai rinitis biasanya, rinitis ya. Jadi kalau pagi hari pilek, tapi kalau sudah siang pileknya hilang. Jadi ada rinitis alergika. Atau dia disertai juga dengan eksim. Jadi kadang kalau kena itu dia gampang sekali gatal-gatal di kulit. Nah, itu dia paling mudah dikenali. Nah, memang biasanya paling banyak muncul di anak-anak ya. Jadi pertama asma alergi tadi, asma alergi. Ya, ini biasanya paling bagus responnya kalau kita beri obat pencegah yang inhalasi, yang hirup, itu paling bagus responnya. Pengobatannya untuk gitu. pengobatannya.
Kemudian yang kedua ada asma non alergi, jadi di luar alergi ya, penyebabnya selain alergi. Nah, ini respon terhadap pengobatannya dia cenderung kurang bagus untuk yang obat hisap, yang untuk steroid obat hisapnya yang inhalasi. Kemudian yang ketiga itu kita juga ada asma late onset, jadi asma yang munculnya itu tidak lagi anak-anak tapi terlambat, jadi usia dewasa baru muncul, biasanya ini pada wanita. Nah, ini butuh dosis yang tinggi sekali biasanya untuk mengontrol asmanya. Kemudian yang keempat itu asma dengan keterbatasan saluran nafas yang sudah irreversible. Jadi hambatan aliran udaranya itu dia sudah tidak bisa kembali lagi ke awal. Biasanya pada pasien asma yang sudah punya asma lama tidak terkontrol, akhirnya sudah terjadi saluran nafas itu dia sudah berubah strukturnya, sehingga dengan pengobatan asma yang biasa dia kurang bagus juga responnya. Kurang mempan lah gitu. Iya, kurang mempan karena sudah ada perubahan struktur saluran nafasnya, karena dia sering kambuh. Jadi sering radangnya kan berlangsung terus ya. Kalau asma itu kan inflamasi kronis, keradangan yang kronis yang berlangsung terus-menerus sebenarnya. Dan yang terakhir asma dengan obesitas. Jadi pasien asma dengan obesitas itu memiliki gejala pernafasan yang menonjol, biasanya lebih menonjol dibandingkan pasien asma yang lain. Iya, mungkin kita sadar bahwa berat badan yang berlebih itu kan memang tidak baik. Itu dari segi kesehatan sudah tidak baik, dan ternyata kesehatannya itu nggak cuman dari bentuk badan aja, tapi juga bisa kena ke organ-organ tubuh lainnya, salah satunya juga ke paru-paru dengan asma itu tadi ya dokter ya. Berarti sebentar, saya simpulkan ada 4 ya tadi dokter ya? Ada 5, sorry itu kan, lupa kan kalau nggak di-recall lagi. Yang pertama adalah asma alergi, non alergi, kemudian apa lagi tuh? Apa? Late onset. Ya, yang munculnya terlambat. Oke, kemudian yang keempat. Kemudian dengan keterbatasan yang sudah persisten tadi, yang persisten sudah, tadi. Ya. Kemudian terakhir Obesitas. Banyak pemirsa itu makanya kenapa dikatakan penyebabnya adalah bermacam-macam ya dok ya. Tapi kalau dari jenis-jenis tersebut gitu dok, kira-kira yang paling ekstrim yang mana? Semuanya kalau tidak terkontrol dengan baik ya bisa jadi ekstrim. Karena kalau lagi kalau lagi serangan, misalnya serangannya mengancam jiwa, ya bisa berujungnya juga fatal, ke kematian, kegagalan nafas ya. Jadi tidak ada yang maksudnya mana yang lebih ringan itu tidak ada. Kalau tidak terkontrol, semua asma punya kans untuk menjadi fatal, untuk serangan yang mengancam jiwa. Cuman kalau untuk respon pengobatan itu asma alergi memang dia respon lebih bagus dengan obat-obatan dibandingkan dengan misalnya tadi asma yang sudah ada perubahan jalan nafas. Betul. Jadi kan dia respon ke pengobatan dia sudah tidak terlalu bagus karena sudah terlanjur ada perubahan dari struktur nafasnya. Ya. Jadi kalau misalnya pakai obat biasa itu udah nggak mempan gitu. Betul. Dan itu penanganannya udah beda lagi. Nah, ini yang nggak boleh sembarangan karena kalau terlambat ya akan fatal seperti tadi yang dokter sampaikan. Nah, tapi dari jenis-jenis tadi seperti yang dokter sampaikan bahwa kalau tidak ditangani dengan baik akan menjadi fatal. Ya dokter ya. Kalau secara usia mungkin dok, semuanya apakah bisa mengalami, kalau tadi kan alergi itu rata-rata anak-anak ya? Anak-anak. Tapi apakah juga memungkinkan orang dewasa mungkin usia produktif juga mengalami asma alergi seperti itu, ataupun dengan asma-asma yang lainnya mayoritas itu dialami usia berapa begitu? Jadi kalau memang secara global itu kan sekarang ya saat ini ya itu ada sekitar 300 juta orang terdiagnosis asma sebetulnya global seluruh dunia. Semua jenis gitu ya? Oke. Dan diperkirakan tahun 2025 itu kita akan naik jadi 400 juta. Pemicunya apa itu dokter? Banyak berarti? Banyak. Oke, nanti kita bahas di segmen berikutnya aja. Nih lanjutin lagi yang tadi dokter. Nah, kemudian gimana lagi dokter? Karena memang yang paling mudah dikenali itu kan adalah asma alergi yang biasanya muncul pada saat anak-anak ya. Jadi di Indonesia sendiri itu memang prevalensi asma di anak-anak itu dia sekitar 1 sampai 30%, di mana 10%-nya itu dia munculnya di usia sekolah dasar. SD. Ya, kemudian 6,5%-nya itu munculnya usia SMP. Nah, kalau untuk yang dewasa sendiri dia muncul asma prevalensinya sekitar 7,7% saja.
Jadi paling banyak itu memang di anak-anak sebetulnya. Anak-anak. Karena kan tadi memang yang paling mudah dikenali adalah asma alergi. Benar. Yang pada saat anak-anak muncul ya. Walaupun ada juga asma yang munculnya saat dewasa, asma yang late onset tadi. Nah, itu kan saat dewasa, saat usia produktif dia muncul. Nah, itu tapi prevalensinya tidak sebesar yang asma alergi. Asma untuk anak-anak. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi kalau begitu Dokter Anita ya di segmen berikutnya. Waspada penyakit asma. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Sakti TV yang masih bersama kami, masih di Sehat Selalu bersama narasumber dari Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur, Dokter Anita, dokter spesialis paru ya. Kali ini kita membahas tema yang cukup menarik, yaitu waspada penyakit asma, yang ternyata setelah ngobrol sama dokter ada 5 jenisnya. Ada 5 jenisnya, ada banyak sekali penyebabnya, begitu ya dokter ya, dan itu semuanya beda-beda. Dari 5 jenis itu penyebabnya beda-beda. Nah, tadi sudah dibahas seputar usia ya dokter ya. Ternyata kalau untuk di Indonesia sendiri rata-rata anak-anak itu tadi ya dokter ya. Anak-anak. Tapi kalau misalkan kalau sejauh dokter berada di rumah sakit paru misalnya, yang paling sering ditemukan kasus asma yang seperti apa? Kategori yang mana gitu? Ya, rata-rata kan memang terdiagnosis sejak anak-anak, sejak muda. Tapi kan kalau asma itu memang saluran nafasnya kan dia hipersensitif ya. Jadi dengan pemicu apa sedikit dia akan bereaksi. Nah, saluran nafas itu kan akan kita bawa sampai kita nanti meninggal. Jadi kan memang kalau asma itu, istilah asma itu yang ada itu tidak sembuh tapi terkontrol. Jadi sampai dewasa pun kalau memang masih ada pemicunya ya dia pasti akan kambuh. Jadi banyak juga pasien asma dewasa tetapi memang dia sudah memiliki riwayat asma dari sejak anak-anak, dari sejak usia dini. Tapi kadang ya namanya pemicu kan kadang ada, kadang tidak. Jadi kadang kambuh, kadang tidak begitu. Jadi yang dewasa juga banyak Mbak, tapi sudah terdiagnosis sebenarnya dari anak. Jadi ya kalau kasus di Kota Madiun ini cukup banyak juga ya berarti dokter? Iya, banyak juga yang dewasa. Karena tapi memang dari kecil, dari kecil udah dari kecil memang punya asma. Benar. Ya. Dan kemudian ada pemicunya dan kambuh lagi, ya dokter ya. Rata-rata tapi ditemukannya seperti itu, bukan yang kasus baru ini dok tiba-tiba anak saya sesak atau mungkin saya kok tiba-tiba sesak ya dok, kenapa? Ada juga biasanya yang pada wanita, biasanya yang late onset. Jadi waktu kecil dia tidak ada riwayat alergi, tidak ada riwayat asma ya. Kemudian saat dewasa baru dia muncul keluhan asmanya, itu juga banyak juga biasanya wanita ya. Faktornya kenapa itu wanita? Banyak. Kalau misalnya asma itu kan pemicunya itu tidak hanya 1 atau 2 hal. Betul. Ya. Jadi pemicunya asma itu yang paling sering itu infeksi saluran pernafasan ya. Jadi kalau ada infeksi saluran pernafasan, asmanya kambuh. Ya, kemudian yang kedua paparan hirupan ya. Polusi, jadi kayak jadi seperti asap rokok, polusi kendaraan, debu yang tinggi ya. Kemudian bahan-bahan iritan, contohnya kayak misalnya obat semprot nyamuk ya, atau obat nyamuk bakar, atau bisa juga debu debu yang dari tempat kerjanya, debu kapas, misalnya dia bekerja di pabrik kapas ya, debu kapas. Kemudian bisa juga bulu binatang juga bisa, atau serbuk sari. Nah, itu yang paparan seperti itu. Atau bau parfum yang menyengat, bau cat, itu juga ada yang bisa jadi pencetus. Jadi hirupan atau paparan, itu yang kedua tadi ya Mbak ya. Kemudian yang ketiga itu exercise atau kelelahan juga bisa jadi pemicu. Yang keempat, ekspresi emosi yang berlebihan, terlalu stres, terlalu sedih, terlalu bahagia, itu juga bisa jadi pemicu. Kemudian juga perubahan suhu atau perubahan cuaca dari panas ke dingin, dingin ke panas. Ada pasien asma yang tidak tahan panas, tapi ada juga yang tidak tahan dingin. Jadi tiap pasien asma itu beda-beda pemicunya, tidak bisa disamaratakan. Ya. Dan yang terakhir juga kalau dia ada alergi entah makanan atau obat-obatan, kalau dia terpapar itu ya bisa kambuh asmanya.
Nah, ini Jadi itu pemicu-pemicunya secara umum ya Mbak secara ya. umum mungkin Iya. yang sering ditemukan lah istilahnya. Tapi sebenarnya memang sangat banyak sekali ya dokter. Banyak Ya sekali banyak sekali, nggak bisa dibahas satu segmen aja pemirsa ya. Tapi kalau misalkan pemicu itu apakah sama dengan sesuatu yang sering mencetuskan asma juga? Iya, jadi asma itu kalau saluran nafasnya tidak ada pencetusnya, ya dia baik-baik, dia tidak bereaksi. Kan dia Oke. hipersensitif ceritanya ya. Jadi begitu, kalau misalnya orang normal dengan ketemu sama alergen atau paparan, baik-baik saja misalnya kalau dia tidak ada asmanya ya. Tapi kalau pasien asma, karena dia hipersensitif, begitu ketemu dia yang tidak tahan, dia langsung bereaksi. Ya, reaksinya itu tadi batuk, mengi, sesak nafas, dada terasa berat ya. Jadi memang pemicunya itu kadang tidak hanya satu macam, dan setiap pasien asma bisa lebih dari satu dan tidak sama. Jadi kalau sudah punya asma lama, biasanya dia bisa cerita, dok, saya itu kambuh kalau saya begini. Ya. Sudah tahu lah Ya, karena fase-fasenya gitu. ya, ya. jadi kalau misalnya saya kecapean, kalau saya lagi flu dok, kalau saya terlalu stres, atau misalnya ada juga yang kalau misalnya panas sekali dok, saya tidak tahan, atau misalnya kalau terlalu dingin dok, saya tidak tahan. Nah itu berarti pemicunya, itu yang harus dihindari. Oke. Ya, karena setiap pasien asma itu tidak sama. Ada yang dia tidak tahan dingin, ada yang tidak tahan panas, ada yang dia nggak kuat sama debu atau asap. Jadi beda-beda. Beda-beda. Jadi penanganannya pun juga beda-beda pemirsa. Nggak bisa sembarangan. Perlu observasi, perlu ngobrol dulu sama dokter kayak gitu. Jadi bukan berarti ada obat asma yang biasa diminum aja langsung diminum kan nggak gitu ya dok ya. Meskipun bisa dibeli secara bebas. Nah ini mungkin kalau tadi kan secara garis besar tadi kan ada beberapa ciri-ciri ya dokter yang untuk si asma ini, mulai dari sesak nafas, batuk, mengi tadi termasuk ciri-ciri. Nah ini mungkin boleh dijelaskan lebih detail dokter terkait dengan tanda dan juga gejalanya muncul si asma ini seperti apa? Ya, jadi ini kalau misalnya kita curiga pasiennya asma ya, dari kan pertama kita pasti ajak ngobrol dulu anamnesis ya. Jadi dari anamnesisnya itu biasanya ada tadi gejala seperti batuk, mengi, sesak nafas, dadanya terasa berat. Khasnya itu ada yang dia biasanya memberat pada malam hari atau dini hari. Oke. Ya, biasanya itu. Kemudian variasi waktu dan intensitasnya juga berbeda-beda. Jadi tidak selalu setiap hari atau apa. Jadi dia kadang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Kemudian beratnya juga berbeda. Jadi ada variasi waktu dengan intensitasnya. Dan yang kalau digali lebih lanjut itu biasanya kadang kita bisa temukan, oh ternyata orang tua tidak ada riwayat asma, tapi kakek nenek ada riwayat asma. Gitu. Terus ternyata dulu pernah ada riwayat alergi makanan atau obat-obatan. Atau iya dok, ternyata saya itu kalau pagi sering bersin, tapi kalau siang bersinnya hilang sudah. Kalau misalnya sudah siang sudah hawanya hangat, hilang sudah, pilek saya, bersin saya sudah hilang. Atau dia ada eksim. Nah, jadi kita memang harus gali pasiennya, kira-kira ini mengarahnya ke asma atau bukan ya. Kemudian yang terakhir itu kalau kita bisa temukan pemicunya lebih bagus lagi. Jadi terkadang kambuhnya kalau apa bu biasanya, nah itu kalau digali kadang kita bisa ketemu pemicunya. Oh iya ya dok ya, ternyata kalau setiap kali saya makan udang baru saya sesak dok, kalau enggak ya enggak. Nah itu yang harus digali. Nah itu kalau dari ngobrolnya, dari anamnesisnya ya. Terus kalau dari pemeriksaan fisiknya, jadi asma ini kan memang dia bervariasi. Jadi artinya kadang kambuh, kadang juga tidak. Kalau pas tidak kambuh ya di pemeriksaan fisik baik-baik, tidak ada, kita tidak ketemu apa-apa. Nah tapi kalau pas kambuh, ya kalau didengarkan begitu ya ada suara menginya, ada suara bisingnya ya. Dan sebenarnya untuk diagnosis asma yang paling penting gold standarnya ya pemeriksaan fungsi paru atau spirometri kalau kita di kedokteran ya, spirometri dengan uji bronkodilator. Jadi pasien diperiksa fungsi parunya dengan spirometri, kemudian setelah itu kita paparkan obat yang untuk melegakan pernafasan ya atau bronkodilator. Kemudian setelah itu kita spirometri lagi, kita hitung lagi fungsi parunya. Nah, kalau pasien asma itu biasanya variasinya besar. Jadi setelah dikasih bronkodilator langsung angkanya tuh naik pesat begitu.
Oh. Jadi dia respon dengan bronkodilator. Ya, jadi kenaikannya pesat lebih dari 12% dan 200 ml lah ya. Ada apa namanya? Ada catatannya sendiri, Ada angka, ininya, angka standarnya ada angka sendiri standarnya begitu. ya. Berarti itu mengarahnya ke asma. Oh gitu. Ya, itu Kayak gold dipicu standarnya. dulu nih gitu. Nih kira-kira reaksinya seperti apa? Iya, gitu jadi setelah pengecekannya. dipaparkan dengan obat yang untuk melegakan saluran nafas, kalau asma dia naik pesat ininya fungsi parunya, karena kan dia memang variasinya besar. Betul, Ya, betul. itu. Kemudian kalau pemeriksaan penunjang lain juga kadang kita perlukan tes darah, ronsen, ya. Kadang juga kita perlu tes alergi. Itu sebetulnya untuk diagnosis asma agak panjang Mbak memang. Tidak bisa satu kali datang. Kadang ngobrol itu harus beberapa kali anamnesis kunjungan baru tahu tuh pencetusnya kira-kira apa. Iya, karena bisa Iya. jadi si pasien juga tidak sadar mungkin kalau Iya. ternyata pencetusnya bisa jadi karena ini kan. Kadang juga nggak ingat ya dok, Nggak yang ingat. dimakan kemarin apa kan, Iya. campur-campur tuh dok, Betul. nggak ngerti mungkin. Bisa jadi makanan udang ternyata jadi pemicu asmanya. Bisa jadi waktu kecil juga punya alergi udang misalkan atau apa yang kita nggak tahu dan mungkin si pasien juga lupa. Nah, ini Betul. memang sesi ngobrolnya itu yang harus Iya, lama betul. dengan dokter pastinya, bukan dengan sembarang orang ya pemirsa ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi dokter di segmen berikutnya. Jadi untuk pemirsa ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar waspada penyakit asma bersama Dr. Anita selaku dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur. Tapi sebelum kita lanjutkan sesi ngobrol kita bersama Dr. Anita ya, saya ingin kembali menginformasikan kepada pemirsa yang mungkin baru bergabung, baru menyaksikan Sehat Selalu, bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Oke, langsung saja kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya. Nah, jadi kalau misalkan dari hasil ngobrol di segmen sebelumnya, tanda dan gejala ini artinya berbeda-beda setiap orang begitu ya dok ya. Cuman secara umum adalah ya seperti tadi sesak nafas, kemudian ada batuknya, mengi, dan dada terasa berat. Nah, ini adalah di segmen ini saya akan mengajak dokter untuk studi kasus. Iya. Nah, studi kasusnya tuh gini dok. Saya tuh sering nemu ada pasien mungkin ada tetangga atau kerabat begitu. Pertama tuh keluhannya tuh kayak mah asam lambung dokter. Tapi tiba-tiba tuh menjalar ke dada sampai sesak nafas gitu. Apakah ini juga termasuk salah satu ciri-ciri asma atau hanya efek dari si asam lambungnya aja? Ya, jadi untuk mendiagnosis pasien asma itu kan seperti yang saya sebutkan tadi kan tidak hanya cukup hanya batuk, mengi, sesak nafas begitu ya. Jadi ada pemeriksaannya, rentetan pemeriksaannya sampai gold standarnya seperti tadi. Betul. Nah, terkadang sesak nafas ini kalau misalnya asam lambungnya naik, itu kita biasanya sebutnya kan GERD ya, jadi asam lambung naik ke atas, itu pasti ada sensasi panas di dada, kemudian sensasi sesak di dada. Iya, kayak berat itu tadi Iya, dokter. berat. Tapi apakah itu asma? Harus diperiksa lebih lanjut, karena kalau GERD itu memang sensasinya panas, berat di dada, terasa sesak, mau bernafas seperti susah. Betul. Karena kan lambungnya ini kan penuh asam lambung yang naik ke atas ya Mbak ya. Nah, jadi itu belum tentu asma Mbak. Sama seperti kalau pasien mengi apakah selalu asma? Belum tentu juga. Mengi itu kan hanya tanda dan gejala. Betul. Ya, banyak juga penyakit paru lain yang juga keluhannya mengi, tapi bukan asma. Ya, jadi kalau mau bilang pasien asma itu memang ya harus ada step-stepnya seperti tadi. Betul. Ya, karena kan yang dikeluhkan belum tentu mengarahnya semua ke asma. Cuman ya kalau yang batuk, mengi, sesak nafas, dada terasa berat dengan gejala yang tadi, kita kan pertama kali mungkin asma. Oh iya, pasti bilangnya kayaknya aku asma nih. Tiba kesel baru Melayu dokter.
Nggak pernah olahraga Nah, suruh lari ya Mbak ya. Makanya seperti gitu. itu, ya. Berarti emang karena banyak faktornya, tanda dan juga gejalanya berbeda. Jadi ya asam lambung ya bisa jadi karena pemicunya asam lambungnya Iya, aja, bukan iya. karena ada asma ya Bukan dok asma, ya. iya. Oke. Nah ini takutnya pemirsa itu mungkin di masyarakat juga ada yang salah paham begitu dokter. Semua sesak asma. Oh, ya. bener. Karena nanti pasti yang diobatin harusnya asam lambung, yang diobatin sesak nafasnya. Jadinya kan nggak gitu harusnya ya dokter ya. Iya. Nah, kalau dari pengobatannya sendiri nih dokter, kan tadi dokter sempat sampaikan bahwa ada pemeriksaan paru-paru juga tuh ya. Itu tuh kan kita pakai apa sih dokter yang dipasang gitu ya? Stetoskop. Bener ya? Apa sih dokter? Yang di Ya plek-plek kalau itu dokter. ya apa namanya? stetoskop Nah, kalau pemeriksaan fisik. Iya, ya. pemeriksaan fisiknya tuh kalau misalkan orang yang punya asma itu suara paru-parunya tuh beda ya dokter ya dengan orang yang normal maksudnya. Ya, jadi kalau misalnya asma tidak dalam serangan, Mhm. suara nafasnya juga normal, tidak Oke. ketemu apa-apa. Kayak Ya. bersih aja gitu. Iya. Ah. Cuman kalau misalnya dia sedang dalam serangan, kalau serangan itu kan saluran nafas itu kita ibaratkan kan seperti selang ya Mbak ya, seperti selang. Jadi kalau pasien asma itu yang terjadi di saluran nafas kita itu ototnya itu dia menyempit begini. Jadi selangnya itu diameternya menyempit begini. Oke. Kemudian di dalam ini produksi dahak atau produksi mukus itu banyak sekali. Ditambah ada pelebaran pembuluh darah, jadi makin sempit di sini, ada radang. Nah, makanya kalau bernafas, kalau mengeluarkan nafas, yang didengar orang bunyinya mengik. Karena bisa bayangkan saluran ada nafas yang penyempitan itu sempit, tadi. udara mau lewat, jadi kan frekuensinya nadanya tinggi ya. Benar. Yang kedengaran tuh bising. Nah, itu kalau memang lagi serangan, lagi exacerbasi, ya kita akan ketemu itu menginya. Tapi kalau misalnya dia lagi baik-baik, tidak serangan, ya tidak akan ketemu. Karena kan saluran nafasnya baik-baik saja. Baik-baik saja Iya. dalam kondisi normal. Kondisi begitu. baik-baik, iya, tidak sedang dalam hipersensitif, Oke, tidak dalam yang kecil reaksi. tadi. Iya, Oke. Nah, begitu. itu yang membedakan berarti ya Iya. dokter ya. Jadi Meskipun- memang asma kan ada periode-periode betul. exacerbasinya, ada periode serangannya. Nah, periode serangan dari si asma berarti dokter. Iya, dari si asmanya itu Dari kan si tergantung asma. pencetusnya apa. Oh iya benar. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan lebih jauh dokter. Apa namanya periode serangan dari si asma tergantung pencetusnya. Mungkin pencetus yang paling banyak ditemukan aja deh kira-kira. Contoh pencetus yang pertama, apakah itu dokter? Iya, yang tadi yang saya sebutkan tadi ya. Jadi yang paling banyak itu memang infeksi saluran pernafasan. Iya, Jadi oke. kalau dia kena infeksi saluran pernafasan atas atau pernafasan bawah, itu banyaknya asmanya juga kambuh. Kemudian yang kedua itu tadi yang paparan atau hirupan tadi ya, Polusi, seperti polusi, itu. asap rokok, Betul. atau hirupan yang misalnya obat nyamuk segala macam tadi. Kemudian exercise atau kelelahan ya, kemudian ekspresi emosi yang berlebihan tadi, perubahan suhu, sama kalau memang dia punya alergi makanan atau obat-obatan. Oke, nah Tapi itu enggak bisa di periodenya? paling maksudnya setiap pasien asma itu unik, dia tidak bisa, yang paling sering memang yang infeksi saluran pernafasan ya. Tapi apakah periodenya pun berbeda gitu. ya, jadi kalau ada pencetus ya dia kambuh. Oke. Kalau enggak ya dia baik-baik. Jadi kalau dia terpapar ya dia saluran nafasnya bereaksi. Nah, Tapi kalau tidak terpapar saluran nafasnya baik, stabil. untuk Gitu. terpapar dan bereaksinya itu periode serangan itu kira-kira berlangsung jamkah, harikah atau bagaimana itu dokter? Bisa dikatakan oh ini kambuh nih gitu. Ya, jadi serangan, derajat serangan itu kan ada yang ringan sedang, Nah, ada betul. yang berat Mhm. ya. Jadi tidak bisa dipastikan berapa hari, berapa jam begitu. Jadi kalau pencetusnya besar sekali ya, paparannya besar sekali, kemungkinan untuk eksaserbasi yang derajat berat itu tentu lebih besar dibandingkan kalau yang pencetusnya ringan. Misalnya dia terpapar debu yang banyak sekali, itu bisa jadi dia nanti eksaserbasinya derajat berat. Nah, tapi kalau misalnya dia debunya tidak terlalu banyak, misalnya dia hanya di rumah, begitu hanya debu yang biasa, Debu di mungkin rumah dia begitu ya. eksaserbasinya dia cuma ringan sedang. Jadi tergantung pencetusnya itu seberapa besar. Oke. Ya. Kadar pencetusnya ini seberapa parah Iya, gitu. betul. Misal penyebabnya rokok gitu ya, asap rokok, lah itu seberapa banyak yang dihirup kayak gitu-gitu ya Iya, dok ya. dan berapa lama Dan berapa dia. lama. Nah ini
makanya nggak bisa virusnya. diprediksi secara mendetail ya, Tidak Dok, bisa, ya. maksudnya tidak sama. Tidak sama. Karena seperti yang dokter sampaikan bahwa setiap pasien asma unik. Unik tanda dan gejalanya pemirsa. Ini bukan sesuatu yang baik ya. Ini yang harus dihindari justru. Nah, tapi kan kalau sekarang ini kan pengobatan asma itu kan kalau tadi yang dokter sampaikan di awal, di segmen awal sekali ada yang menggunakan obat hirup ya dokter ya. Iya. Obat hirup dan kemudian apakah juga ada obat minum juga dokter ya berarti ya? Kalau untuk pengobatannya hanya 2 jenis itu saja. Kan Iya. saya kayak pernah nemu nih yang asmanya parah banget kayak pakai Ah, ah. oksigen terus. Nah, Iya. itu seperti apa itu dokter? Jadi begini ya Mbak ya, secara garis besar pengobatan asma itu kita bagi menjadi 2. Oke. Jadi obat pengontrol dengan obat pelega. Obat pelega ini adalah obat pada saat serangan, pada saat eksaserbasi untuk melegakan saluran nafas. Nah, pasien apa yang kita berikan obat pengontrol itu pasien yang misalnya dia periode kambuhnya itu sering. Jadi misalnya hampir setiap hari saya kambuh dok, hampir setiap malam saya tidak bisa tidur karena sesak nafas. Kemudian apalagi sampai ada keterbatasan aktivitas ya, Betul. karena dia sesak terus menerus. Nah itu kita harus berikan dia obat pengontrol. Yang diminum setiap kali kambuh berarti dok? Ya, atau jadi gimana? obat pengontrol itu jadi begini, obat asma itu kan dia tidak bisa sembuh. Asma itu Iya, kan betul. terkontrol ya. Jadi memang saluran nafasnya itu memang diberikan oleh yang di atas begitu. Betul. Jadi pengobatannya itu adalah pengobatan jangka panjang, pengobatan kronis ya. Nah, kalau pengobatan jangka panjang, tentu kita pilihkan obat-obat yang efek sampingnya sedikit kalau dipakai untuk jangka panjang. Betul. Obat-obatan hirup itu sebenarnya obat yang paling aman untuk asma karena dia bekerja lokal langsung di paru-paru. Kemudian karena dia bekerja lokal langsung di paru-paru, dia hanya perlu dosis yang sedikit untuk menimbulkan efek. Ya. Baik. Jadi karena dia bekerja juga langsung di paru-paru, kita harapkan efek sistemiknya yang ke seluruh tubuhnya itu tidak sebesar kalau dia harus minum. Kalau minum itu kan ada efek ke jantung, ke ginjal, Organ lain ya. ke organ lain ya. Jadi memang kalau untuk obat pengontrol ini biasanya kita pilihkan obat hisap karena dia lebih aman obatnya untuk dipakai jangka panjang. Nah, tapi untuk pasien asma yang misalnya dia tidak sering kambuh, misalnya hanya sebulan sekali saja kambuh, kambuhnya pun misalnya ringan, tidak berat ya, itu obat itu kita berikan biasanya hanya saat serangan saja. Tapi kalau misalnya dia selama 1 minggu, misalnya 3 atau 5 hari dia kambuh, setiap malam dia terbangun karena sesak, karena asma kan biasanya paling sering kambuhnya dini hari ya, malam hari dia terbangun karena sesak, itu mungkin kita harus berikan obat pengontrol yang setiap hari, karena asma itu tidak boleh terlalu sering kambuh, karena kalau misalnya terlalu sering kambuh, jadi kalau asma tadi per definisi kan dia inflamasi kronis, radang yang berlangsung terus-menerus. Nah, kalau radang itu berlangsung terus-menerus di saluran nafas, secara alamiah tubuh kita itu akan membuat jaringan penyembuhan. Nah, jaringan penyembuhan yang dibuat itu adalah jaringan ikat, jaringan sikatrik. Jadi nanti di struktur nafasnya itu, di saluran nafasnya itu sudah terjadi banyak jaringan ikat. Nah, kalau sudah seperti itu karena sudah ada perubahan struktur, jadi dia sudah tidak reversible lagi dengan obat-obatan, sudah tidak bisa kembali lagi semula dengan obat-obatan. Karena kalau asma seharusnya dikasih obat, dia kembali lagi. Kembali normal ke bentuk semua tadi ya, saluran pernapasannya. Tapi kalau sudah terlanjur terbentuk jaringan ikat yang banyak, jaringan penyembuhan yang banyak, ya nanti dianya itu termasuk fenotip yang tadi asma yang sudah ada keterbatasan perubahan struktur saluran nafas yang menetap itu tadi. Jadi pakai obat yang biasa, ya sudah tidak terlalu bagus responnya. Menginya susah hilangnya, atau bahkan ke depannya dia menginya ada terus. Begitu ya. Ya jadi agak kaget ya karena ternyata fun fact-nya adalah asma itu tidak bisa disembuhkan berarti dokter ya. Asma itu tapi harus bisanya dikontrol. Iya, jadi bukan sembuh. Kalau sembuh itu tidak tepat. Yang ada itu adalah terkontrol atau tidak. Betul. Cuman nanti tinggal terkontrolnya ini dengan perlu obat-obatan atau tidak. Karena kadang kalau serangannya ringan,
Nggak perlu kadang pakai ada obat? yang nggak perlu pakai obat, ya Oke, begitu. ini cukup menarik juga. Nanti akan mungkin sedikit ditambahkan di segmen berikutnya ya Iya. dokter ya. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih membahas seputar waspada penyakit asma bersama Dr. Anita dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau tadi itu ternyata saya nemu satu fun fact berarti ya dokter ya. Saya baru sadar juga, baru ngeh kalau ternyata asma itu tidak bisa disembuhkan, tetapi dikontrol. Nah, Betul. kalau tadi dokter sampaikan bahwa dikontrol ini kan ada yang dengan gejalanya ringan dan reaksinya juga ringan, dan juga ada yang berat dengan hasil kambuh yang berat juga begitu ya dokter ya. Jadi ada sesi pengobatan yang berbeda berarti ya dokter ya. Nah, kalau pengobatannya ini, obat-obatannya ini dari sesi yang kalau tadi dokter sampaikan, kalau misalnya ringan berarti itu nggak perlu obat. Itu berarti aman dok kalau kayak gitu? Ya, jadi asma itu kan kadang bisa tanpa obat-obatan. Bener. Jadi tanpa obat-obatan dia bisa kembali lagi ke awal. Maksudnya serangannya memang hanya ringan. Baik. Tetapi seperti yang saya sebutkan di atas, kalau dia kambuhnya sering, ya berarti dia harus pakai obat pengontrol yang setiap hari memang, Betul. supaya tidak sampai kambuh, tidak sampai eksaserbasi. Karena obat-obatan eksaserbasi, obat-obatan pelega, ya, beberapa obat itu yang kalau terlalu sering digunakan itu cenderung dosisnya akan naik terus. Jadi kita kan obat pelega itu punyanya kalau asma ya hanya itu saja sebetulnya. Jadi satu jenis itu aja? ya ada beberapa Ada jenis beberapa, tapi ya ya, itu cuman aja, cuman memang tidak banyak sebenarnya. Jadi kalau pasien, kenapa sih pasien asma itu kok nggak boleh sering kambuh dok? Toh kalau kambuh kan ada obat pelega begitu kan ya. Iya. Sebenarnya itu yang pertama kenapa tidak boleh kambuh, karena kita menjaga supaya saluran nafasnya itu tidak sampai ada perubahan struktur. Oke. Karena kalau sering kambuh, radangnya jalan terus, ada perubahan di struktur nafasnya, pakai obat yang biasa sudah tidak bisa ya. Kemudian kalau sering kambuh, berarti kan dia harus minum obat pelega, harus pakai obat pelega. Nah, kalau terlalu sering pakai obat pelega, ada beberapa obat itu yang dia dosisnya akan naik terus. Jadi kalau dosisnya naik terus, efek untuk melegakannya itu dia kurang, tetapi efek sampingnya yang banyak. Jadi jantungnya sampai berdebar, sampai gemetar, segala macam. Ya, contohnya ini yang isinya misalnya salbutamol ya. Salbutamol itu kan sebetulnya obat pelega. Cuman kadang kadang membeli sendiri di apotik. Kemudian kalau kambuh hampir setiap hari minum salbutamol. Karena kalau nggak pakai salbutamol dok, nggak lega dok. Asma saya datang lagi ya. Gitu. Udah Karena memang dia, karena dia memang obat pelega ya. Nah, contohnya salbutamol ini kalau semakin sering dipakai itu respon terhadap obat itu responnya itu dia akan tumpul. Jadi butuh salbutamol dosis yang lebih tinggi lagi untuk berikutnya. Nanti berikutnya butuh lagi lebih tinggi. Nah, karena terlalu sering dikonsumsi ya. Betul. Jadi nanti pada saat betul-betul serangan berat diberikan misalnya obat pelega golongan yang seperti yang salbutamol, itu sudah tidak bisa lagi melegakan ya, sudah tidak bisa membuka lagi saluran nafas, tapi efek sampingnya yang ada, jantungnya nggak kuat berdebar, tangannya sampai gemetar ya, seperti itu. Ya, jadi kalau seperti itu kita lebih memilihnya adalah obat pengontrol. Jadi kita buat pasien itu asmanya terkontrol, jangan sampai sering kambuh supaya tidak minum obat pelega ini terus-terusan. Karena obat pelega ini dia efek sampingnya lebih banyak, karena obat pelega itu lebih banyak yang diminum, bukan yang dihirup itu iya, tadi. yang dihisap, yang ya. Untuk sehari-hari, Betul, yang langsung ke efeknya paru-paru lokal, ya begitu. Ya. Nah, berarti apakah bisa dikatakan bahwa si obat pelega ini menyebabkan ketergantungan gitu terhadap pasien asma sendiri? Jadi gini, sebenarnya bukan ketergantungan, tetapi semakin sering digunakan obat pelega, dosisnya akan semakin naik. Jadi sehingga pada saat terjadi serangan berat, yang saat kita betul-betul butuh obat pelega,
dia sudah nggak mempan. Oke, Yang udah nggak mempan ya, lagi sudah gitu nggak pakai mempan. obat Yang itu. ya, yang didapat pasiennya hanya efek sampingnya saja. Nah, Oke. tapi yang kadang di masyarakat itu begini, jadi sedihnya itu kadang begini, kan diberi obat pengontrol, obat benar. hisap ya untuk dipakai setiap hari. Kadang tidak mau pakai karena alasannya begini. Nanti kalau saya pakai ini terus dok, saya ketergantungan dok. Iya. Jadi nanti kalau nggak pakai ini, asma saya kambuh. Padahal sebelum pakai obat hisap yang pengontrol itu memang asmanya kan sudah sering kambuh. Sudah sering kambuh. Nah, karena asmanya sering kambuh, kita berilah obat pengontrol supaya tidak sampai sering kambuh, kambuh, betul. supaya tidak banyak rentetan yang macam-macam nih nanti, Benar. yang seperti perubahan jalan nafas, obat pelega yang dosisnya naik terus, ya kan? Nah, nanti setelah 3 bulan itu asma terkontrol, tidak ada sama sekali episode eksaserbasi, obat pengontrol ini akan kita sesuaikan dosisnya. Jadi akan kita kurangi dosisnya. Prinsipnya dosis seminimal mungkin, tetapi pasien asmanya terkontrol. Misalnya ya, selama 3 bulan ini pasien tidak ada periode kambuh sama sekali, tidak ada datang ke IGD untuk diuap sama sekali. Dia pakai dosis pengontrolnya 2 kali sehari misalnya. Kita akan turunkan tuh 1 kali sehari. Nanti tiap 3 bulan lagi kita evaluasi. 3 bulan lagi aman, tidak ada lagi serangan, kita turunkan. Kalau saat kambuh aja ya nanti dipakai obat ini. Ya jadi yang ada itu adalah obat itu dosisnya mengikuti kebutuhan pasien. Betul. Bukan karena kalau tidak pakai obat asma saya nanti kambuh-kambuh terus dok, ketergantungan seperti itu, bukan. Jadi itu yang kadang saya tidak mau pakai ini dok, nanti kalau nggak pakai ini asma saya kambuh. Ya memang tujuannya diberi obat pengontrol supaya asmanya tidak kambuh kan. Betul. Sebenarnya kan, tanpa pemahamannya di sini. Iya. Nah nanti kalau asmanya sudah terkontrol bagus ya dosis obatnya kita turunkan. Ya kita sesuaikan. Betul. Tapi yang harus diingat begini, tubuh kita itu kan kondisinya tidak selalu sama. Betul. Kadang kita capek, kadang kita stres, kadang kita memang kena batuk pilek ya. Itu kan juga mencetuskan asmanya kambuh. Benar. Nah, jadi kalau memang di saat itu pengontrolnya misalnya dosisnya sudah 1 kali sehari, tapi kalau ada sekiranya pemicu seperti itu bisa dinaikkan lagi dosis pengontrolnya, jadi 2 kali sehari lagi. Nanti kalau sudah baik, sudah bagus, kasih turun lagi. Iya. Jadi yang ada prinsipnya dosis obat pengontrol itu dia mengikuti keluhan pasien. Kan kita mau membuat asmanya tidak sering kambuh. Karena untuk pasien juga, karena itu mempengaruhi kualitas hidup pasien. Betul. Jadi bisa bayangkan nggak kalau setiap hari dia asma, dia setiap hari sesak, tidak bisa bekerja, setiap 1 minggu sekali datang ke IGD untuk di nebu, absensi di di kantor banyak, begitu, harus izin kerja, betul, izin kerja, kemudian ada keterbatasan aktivitas, tidak bisa olahraga, tidak bisa yang aktivitas berat karena sesak, ya. Jadi sebenarnya yang mau kita jaga juga itu adalah kualitas hidup pasien, apalagi kalau usia produktif ya. Kan nggak enak kalau sesak terus-menerus kan Mbak. Betul. Malam tidak bisa tidur karena selalu terbangun karena sesak, karena mengih ya. Jadi paginya mengantuk sekali, nggak produktif lagi tidak waktu produktif, kerja. betul. Nah itu makanya yang paling penting adalah jadi catatan ya pemirsa bahwa asma itu memang tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikontrol dengan 2 kategori obat tadi ya dokter ya. Ada obat pengontrol dan juga obat pelega. Itu pun tidak serta-merta diberikan tanpa dosis yang diperlukan pasien gitu. Pasien oleh dokter sudah diperkirakan, oke, kondisinya seperti ini, obatnya seperti ini, kan seperti itu ya dokter ya. Tinggal pasien nurut deh sama dokter ya. Yang lebih tahu kan dokternya, yang lebih bisa memberikan pengobatan juga dokternya. Oke pemirsa? Oke. Nanti akan kita lanjutkan lagi dokter di segmen berikutnya. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar waspada penyakit asma bersama Dr. Anita dari RSPM Jawa Timur. Baik, pemirsa,
sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di segmen terakhir ya, saya ingin kembali menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus kepada kesehatan pernapasan tersebut, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Baik, dokter. Karena ini sudah di segmen terakhir, dokter ya. Ini mungkin pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu oleh pemirsa yang bisa jadi mengharapkan tidak tidak sering kambuh asmanya. Mungkin ada nggak sih, dok, dari sudut pandang dokter tips mencegah asma kambuh gitu, kira-kira apa aja? Silahkan Ya. dokter. Jadi kalau asma itu kan kuncinya kalau ada pencetus dia kambuh. Jadi yang pertama hindari pencetusnya. Baik. Ya. Sebisa mungkin memang pasien asma itu mencari tahu, saya kambuh itu biasanya kalau apa sih? Oke. Nah, kalau sudah tahu tuh daftarnya apa-apa ya itu yang dihindari berarti ya. Jadi yang pertama paling kunci adalah menghindari pencetusnya. Oke. Kemudian kalau memang masih dalam harus pakai tahap obat pengontrol, ya dipakai yang rutin sesuai dengan instruksi dokternya. Ya. Betul. Itu juga sangat membantu supaya enggak terlalu sering kambuh asmanya. Benar. Kemudian yang ketiga ya yang paling penting sebenarnya menghindari paling sering itu juga paparan asap rokok ya, Yang harus atau polusi dihindari. udara ya. Jadi hirupan-hirupan itu ya, asap rokok, asap bakaran, kadang nggak merokok tetapi tetangganya suka bakar sampah begitu, itu juga bisa mencetuskan kambuh sebenarnya ya. Oke. Jadi hirupan-hirupan itu. Dan kalau yang terakhir sih sepertinya yang semua yang seperti biasa ya, jadi istirahat cukup, kemudian Betul. makan yang sehat, pola hidup sehat, kemudian stresnya juga harus diminimalisir ya, Benar. maksudnya diatur ya, dan olahraga sebenarnya. Oh, Ya. berarti orang asma itu boleh olahraga, dok? Boleh olahraga, cuman pilihlah olahraga yang low impact, tidak yang high impact ya. Oke. Contohnya seperti senam, atau kan yang low impact ya, atau jogging, atau berenang, kemudian sepeda statis ya, yang low impact. Bukan yang high impact seperti kayak misalnya sepak bola, tenis, yang itu harus kan high impact lari-lari ya, itu kan begitu yang high ya. impact sekali ya. Oke. Atau olahraga yang lebih ke pernafasan seperti kalau misalnya ibu-ibu mungkin suka yoga, itu bagus. Karena Ya. nggak terlalu banyak gerakan-gerakan yang banyak tingkah juga gitu Ya, ya, jadi dokter yang ya. Yang bisa tenang-tenang ya aja. yang tenang-tenang yang bisa mengatur nafasnya. Bener. Jadi yang low impact. Jadi selama tidak mencetuskan kambuh itu boleh berolahraga. Oke. Iya. Termasuk salah satunya adalah olahraga yang memang low impact itu tadi. Yang ringan-ringan aja lah, Iya. yang gampang-gampang aja. Jalan kaki pun juga termasuk Jalan olahraga kaki, ya, dokter ya. jogging juga boleh selama dia tidak kambuh. Jogging, Betul. kalau jogging kan kita sendiri yang mengatur ritmenya kan, Benar. ya statis begitu. Kemudian sepeda statis Iya, itu juga betul. bisa ya. Bukan berarti ketika asma tidak boleh berolahraga ya pemirsa. Iya. Karena olahraga kan juga jadi salah satu kita menjalankan pola hidup yang sehat Iya, ya, dok. betul. Nah, tapi kalau ini pertanyaan terakhir nih, ada nggak sih makanan yang mungkin dianjurkan untuk orang asma nggak boleh makan ini nih kayak gitu, atau mungkin nggak boleh makanan pedas, nggak boleh makanan asin, kecut atau apa kayak gitu, ada nggak sih, dok? Jadi kalau pasien asmanya tidak ada alergi makanan, semua makanan boleh dimakan. Oke, sama tidak ada Ya, alergi ya, selama dokter tidak ada ya? alergi. Kan yang mencetuskan asma kalau dia ada alergi terhadap suatu makanan. Betul. Artinya kalau dia kena itu asmanya kambuh. Tapi selama tidak ada alergi makanan, semua bisa dimakan. Tidak ada aman-aman pantangan. aja. Iya. Jadi Makanya- intinya pencetusnya itu apa Betul. sebenarnya? Si pasien harus memahami dirinya sendiri juga gitu ya, dokter ya. Ya. Kira-kira saya tuh seperti yang tadi dokter sampaikan bahwa pencetusnya setiap pasien beda-beda, Beda-beda. dan setiap pasien juga harus memahami pencetus dari asmanya itu kira-kira apa sih gitu. Itu yang akan sangat membantu dari si mengontrol si asma Iya, ini agar betul. tidak sering kambuh gitu ya.
Wah, ini sudah panjang sekali perbincangan kita dokter di 5 segmen membahas putar waspada penyakit asma. Ini karena sudah di segmen terakhir dokter, mungkin ada informasi yang belum disampaikan atau informasi-informasi tambahan terkait tema kita pada hari ini yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang di rumah. Silahkan dokter. Ya, jadi kalau misalnya pemirsa misalnya punya keluhan seperti tadi ya, batuk, sesak, nafasnya bunyi-bunyi mengi, atau keluarganya ada yang seperti itu ya, jangan ragu untuk datang ke pelayanan kesehatan yang terdekat supaya kita juga bisa membantu mengarahkan. Jadi supaya ini sebenarnya sakitnya apa, kalaupun memang asma supaya dapat pengobatan yang terarah. Jadi tidak beli sendiri obat di apotik yang nanti rentetannya justru akan panjang. Ya. Jadi pesan saya itu sih sebenarnya. Jadi kalau memang ada keluhan seperti itu, sudah tidak usah takut, tidak usah ragu untuk datang saja ke pelayanan kesehatan terdekat supaya kami sebagai tenaga kesehatan juga bisa langsung membantu mengarahkan apa terapi yang paling bagus untuk Bapak Ibu sekalian. Oke. Gitu. Sudah cukup dokter? Iya sih. Tapi tiba-tiba saya muncul satu pertanyaan terakhir dokter. Boleh ya dokter ya? Boleh. Ini tiba-tiba aja kepikiran. Nah, setiap orang gitu ya, apakah perlu melakukan pemeriksaan paru-paru rutin? Kalau misalnya kayak gigi itu kan kita harus periksa 6 bulan sekali tuh. Kalau telinga juga kalau nggak salah juga 6 bulan sekali. Nah, apakah paru-paru ini juga kita harus melakukan pemeriksaan rutin agar kita tahu asma atau tidak begitu? Kira-kira bagaimana dokter? Kalau untuk paru-paru pemeriksaan rutinnya itu kan yang pertama kalau fungsi parunya kan spirometri ya, dengan alat. Ada alat nanti kita alat sendiri spirometri itu untuk menghitung fungsi paru kita. Itu kalau untuk di Indonesia ini memang belum rutin. Ya, kecuali kalau untuk biasanya sih medical check up untuk penerimaan pegawai. Itu mungkin baru ya bisa itu dilakukan rutin pemeriksaan ya dokter ya. Atau yang memang punya faktor resiko, misalnya dia perokok berat. Atau pasien yang memang sudah terdiagnosis misalnya asma sedang dalam pengobatan, itu setiap 6 bulan memang kita akan lakukan spirometri. Ya. Itu kalau untuk lebih ke arah yang diagnosis asma ya. Iya, kemudian kalau untuk yang penyakit paru pada umumnya biasanya kan medical check up-nya dengan ronsen ya Mbak ya, dengan ronsen dada ya. Nah itu kan kalau hanya tertentu saja ya, misalnya kalau untuk penerimaan pegawai atau kalau sekolah apa ya gitu mendaftar sekolah, jadi memang belum rutin dikerjakan. Sebenarnya sih kalau memang mau dikerjakan, paling tidak itu ya tidak usahlah setiap 1 tahun sekali ronsen maksud saya. Bisa setiap 3 tahun atau 5 tahun paling tidak kita ronsen. Ya, medical check up secara keseluruhan gitu ya dokter ya, karena takutnya paparan radiasi dari alat-alat medis itu kan juga cukup berbahaya untuk tubuh ya dok ya. Kecuali ada faktor resiko ya. Atau ada keluhan begitu. Seperti tadi yang sudah dokter sampaikan. Boleh itu setiap tahun kita ronsen, misalnya perokok berat begitu. Kemudian bekerja di pabrik atau bekerja di tambang begitu. Itu 1 tahun sekali memang kita anjurkan untuk ronsen. Supaya kalau memang ada kelainan itu kita bisa cepat ditangani dan dikontrol tentu saja. Pertanyaan terakhir semoga juga bisa menjawab pertanyaan pemirsa ada di rumah ya. Dan tentu saja terima kasih banyak untuk Dr. Anita yang sudah hadir di Studio Sakti TV, sudah berbagi informasi yang sangat penting saya rasa kepada pemirsa ada di rumah. Titip salam untuk teman-teman di RSPM ya dokter ya. Terima kasih Mbak Agni. Selamat bertugas juga setelah ini. Dan untuk pemirsa, saya Agni Saraswati dan juga seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.